Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anak kelas 7 MTSN UTBS Kudus, untuk kesempatan kali ini pelajaran pembiasaan ibadah yang sebelumnya diampu oleh Bapak Abdurrahman. Berhubung beliau sedang ada jadwal lain, maka untuk sementara ini saya yang memegang. Untuk selanjutnya nanti tergantung jadwal. Jadi untuk materi melanjutkan kemarin bisa dibuka halaman 9, syarat sah sholat. Kalau kemarin sudah membahas tentang syarat wajib sholat, sekarang kita membahas ke poin C, yaitu syarat sah sholat. Bisa dibuka di bukunya halaman 9 bawah. Langsung saja yang pertama. Jadi syarat sah sholat sesuai yang tertulis dalam kitab, yaitu ada 5. Syarat sah sholat ada 5. Yang pertama yaitu suci semua anggota tubuh dari hadas maupun najis. Jadi anggota tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki ketika akan melaksanakan sholat, yang pertama yaitu harus suci dari hadas maupun najis. Jadi yang dimaksud hadas di sini baik hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi yang hadas kecil seperti setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Kalau yang hadas besar yaitu ketika keluar sperma, itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang perempuan, khusus perempuan ketika haid atau nifas, maupun dari najis, dari semua najis. Jadi ketika kita akan melakukan sholat, jadi semua anggota tubuh harus suci dari najis. Jadi misalkan kalau kita mau melakukan sholat, tiba-tiba ada najis di tangan, maka ketika sebelum sholat harus disucikan dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Jadi menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ini catatan penting, yaitu pakaian yang untuk menutup aurat ini harus suci. Jadi selain aurat semua tertutup, yang dibuat nutupi harus dengan pakaian yang suci. Sedangkan tentang batasan aurat bagi laki-laki ataupun perempuan, mungkin di antara kalian sudah banyak yang tahu. Untuk auratnya laki-laki, yaitu untuk ketika melakukan sholat, yaitu antara pusar sampai lutut, bainas surrah war rukbah. Jadi ketika sholat minimal yang tertutup yaitu antara pusar sampai lutut. Jadi anggota tersebut yang harus tertutup. Jadi ini kasusnya ketika seseorang minim pakaian yang dipunya hanya sehelai kain yang bisa untuk menutup pusar sampai lututnya saja, ini bisa. Akan tetapi kalau pada zaman sekarang mungkin sudah tidak ada yang kasus seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya ini adab juga. Jadi memakai pakaian yang bagus seperti pakaian baju koko kalau istilahnya sekarang. Jadi baju panjang yang bagus, yang bersih, ini yang lebih baik. Jadi itu auratnya laki-laki. Sedangkan aurat perempuan, jadi aurat perempuan sudah banyak kita tahu ketika di dalam sholat, semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi semua anggota tubuh harus tertutup semua. Yang ditutup, jadi baik laki-laki atau perempuan, yang ditutup semua, tidak boleh terlihat sedikit pun
selain anggota tadi. Jadi selain anggota kalau laki-laki baina surrah wa rukbah, kalau perempuan selain wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud tertutup di sini, jadi tidak bisa terlihat dari arah bawah. Jadi kecuali dari arah bawah. Jadi ketika dilihat dari atas, ini yang biasanya disepelekan oleh khususnya laki-laki. Ketika sholat misalkan kita memakai sarung, sarungnya di bawah surah, di bawah udel ya, di bawah udel. Kemudian ketika pakaian sendiri yang atas, yang model kaos, adalah kaosnya yang atas di sini agak longgar. Jadi ketika ruko kok terlihat auratnya dari atas bajunya, maka ini termasuk belum menutup aurat. Jadi harus tertutup semua, baik dari atas, kanan, kiri, depan, belakang harus tertutup semua. Jadi ini contoh yang aurat terlihat dari atas. Ketika saya ulang lagi tadi contohnya, ketika sarungnya kita di bawah pusar, jadi pusarnya kelihatan agak ke bawah sedikit. Kemudian pakaiannya yang atas lupa menutup kancingnya, jadi kancingnya masih terbuka. Kemudian ketika kita ruko dari atas, dari sini, dari baju yang atas ini terlihat sampai ke bawah. Ini belum termasuk menutup aurat. Karena ketika menutup aurat harus dari atas tidak terlihat ataupun dari kanan kiri. Yang dari kanan kiri misalkan sarungnya bolong atau bajunya bolong. Ini tidak bisa. Jadi selain itu yang dimaksud menutup aurat, batasan menutup aurat di sini menutup dengan apapun. Jadi baik dengan kain ataupun dengan apapun yang bisa menutup, yang sekira bisa menutup warna kulit. Jadi yang kira-kira warna kulitnya tidak bisa terlihat. Kadang kan kalau pakaian, kadang pakaian ada yang sangat tipis sehingga ketika dilihat secara mata normal, ini warna kulitnya masih bisa terlihat. Jadi ini belum cukup untuk menutup aurat. Kemudian yang ketiga, suci tempatnya. Jadi dimanapun ibadah yang ada hubungannya dengan kesucian, ini tempat yang untuk melakukan sholat, tempat yang untuk melakukan ibadah harus suci. Jadi tempat yang untuk melakukannya harus suci. Jadi misalkan dalam kitab Buya, saya ambilkan dari Buya, ada keterangan ketika di suatu tempat ada najis. Jadi misalkan ada cipratan najis dari atas, cipratan najis, kemudian kita tidak tahu tempat mana yang terkena najis tadi. Misalkan di kamar kita kita tahu bahwa tadi ada cipratan najis yang jatuh ke lantai. Kemudian secara pastinya kita tidak tahu tempat mana tadi yang terkena najis. Jadi sudah kita cari, ternyata tidak ada dan tidak nampak. Maka ketika kasusnya seperti itu, boleh kita melakukan sholat dimanapun tempatnya. Jadi walaupun kita yakin kalau tadi ada sedikit najisnya yang jatuh ke lantai, tapi setelah kita cari tidak ada najisnya, maka dalam kitab Buya kita boleh sholat di atas tempat tersebut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi ketika kita sholat, kita harus tahu bahwa waktunya benar-benar sudah masuk. Kalau kita tidak tahu waktunya, usangger kiro-kiro misalkan, ini tidak cukup untuk melakukan sholat. Jadi misalkan kita di suatu tempat yang di situ tidak terdapat adzan, atau kita tidak membawa jam atau yang lain, jadi tidak membawa sesuatu yang bisa menunjukkan waktu sholat, maka kita harus berusaha mencari tahu bahwa waktu sholat sudah masuk apa belum. Tidak bisa dikira-kira. Misalkan dikira-kira, oh biasanya nih
hawane koyo ngene misalkan. Jadi misalkan biasanya nek hawane koyo ngene iki biasanya wis masuk waktu zuhur, ini tidak bisa. Jadi hanya sebatas dengan perkiraan ini tidak bisa. Jadi harus benar-benar tahu kapan masuknya waktu sholat. Kalau di daerah Indonesia mungkin tidak ada tempat seperti itu. Jadi mungkin kalau di daerah-daerah sana, di daerah luar yang mayoritas beragama non Muslim, mungkin kita jumpai sulitnya mencari waktu sholat. Kalau sekarang kita cukup mencari, cukup melihat jam, ataupun yang sudah ahli dalam ilmu falak bisa menghitungnya dulu, atau kemudian kita menentukan waktu sholat dengan cara-cara tradisional seperti mendirikan tongkat, kemudian dengan acuan matahari, ini bisa. Kemudian yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Jadi sholat memang harus menghadap ke arah kiblat. Ini sudah maklum ya. Jadi kalau kita berada di Indonesia, kiblatnya ke barat. Beda lagi kalau negaranya di sebelah baratnya Makkah, kota Makkah, maka eh, sholatnya menghadap ke timur. Pokoknya intinya ketika sholat harus menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya, D, berarti halaman 10, tentang rukun sholat. Jadi di sini rukun sholat ada 18. Yang pertama niat sholat. Jadi niat sholat, contoh niat sholat yang menggunakan bahasa Arab, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum ya ditambahi makmuman, kalau menjadi imam ya ditambahi imaman lillahi ta'ala. Jadi perlu diketahui, minimal niat yang diucapkan ketika sholat fardu, yaitu usolli fardhu zuhri saja sudah cukup. Jadi dalam kitab di situ ada garis bawah. Jadi yang di garis bawah itu minimal ketika niat. Jadi ketika kita akan melakukan sholat duhur, usolli fardhu duhri, Allahu Akbar, ini sudah cukup. Jadi yang setelahnya arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, ini hukumnya sunnah. Jadi yang harus diucapkan yaitu usolli fardhu duhri. Yang dimaksud diucapkan di sini seperti umumnya niat ya. Jadi niat diucapkan dalam lisan ini sunnah. Yang wajib ini ketika istilahnya kerentek di dalam hati, ini yang wajib. Yang selanjutnya, berdiri jika mampu pada waktu sholat fardu. Jadi ketika sholat fardu, kita harus berdiri ketika memang mampu. Jadi ketika tidak mampu, maka bisa sholat dengan duduk. Kalau duduk tidak mampu, dengan tiduran, tidur miring, dan seterusnya. Ini ada urut-urutannya. Yang selanjutnya, membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar yang pertama kali harus disertai dengan niat di dalam hati. Nah ini yang dimaksud dengan niat sesungguhnya. Jadi ketika pelafalan niat sebelum sholat, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati dan seterusnya, ini hukumnya sunnah. Niat yang sesungguhnya yaitu ketika kita eh, mengucapkan niat di dalam hati yang disertakan, yang dibarengi dengan takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, mulai hamzahnya Allah sampai roknya Akbar, ini harus terselip niat di dalam hati. Allahu Akbar. Kalau ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya kosong, kemudian setelah takbiratul ihram selesai, baru kita niat, ini sholatnya belum sah. Atau sebelumnya, jadi niat di dalam hatinya sebelum takbiratul ihram. Kemudian setelah niat di dalam hati selesai, baru disusul dengan takbiratul ihram, ini tidak bisa. Yang keempat, membaca Fatihah pada setiap rokaat. Jadi membaca Fatihah pada setiap rokaat, ini hukumnya wajib. Ketika kok salah satu rokaat kok tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Di sini ditambahi pada setiap rokaat, karena mazhab kita mewajibkan ketika sholat, ini setiap rokaat harus membaca Fatihah. Karena ada mazhab lain yang tidak mewajibkan membaca Fatihah, atau ada yang mewajibkan Fatihah cuman pada 3 rokaat saja.
atau yang menjadi imam saja. Jadi memang ada mazhab yang mewajibkan Fatihah ini cuman untuk orang-orang tertentu. Seperti pada makmum ini tidak wajib membaca Fatihah. Ini mazhab lain. Jadi mazhab kita setiap rokaat harus membaca Fatihah. Yang selanjutnya rukuk. Jadi ketika rukuk, anggota rukuk yang sempurna, anggotanya ada, kita hitung ya. Jadi pertama ketika rukuk, turun menuju rukuk, ini posisi punggungnya harus lurus. Jadi lurus yang kira-kira, ini kira-kira. Jadi kira-kira lurusnya ini seperti ketika ditaruh gelas, di atasnya ini tidak bisa berdiri. Ini perkiraan saja, tidak perlu dipraktekkan. Jadi kemudian tangan kanan kiri memegang pada lutut. Memegang pada lutut, kemudian matanya melihat ke tempat sujud. Jadi ketika sujud, Allahu Akbar, kakinya diluruskan, kakinya lurus, kemudian tangannya memegang lutut kanan kiri, kemudian tadi matanya melihat ke tempat sujud. Jadi tempat yang untuk menempelkan batuknya. Jadi batuknya ditempelkan yang di ketika sujud dingeti. Jadi ini ketika kita melakukan rukuk dengan sempurna seperti itu. Kemudian yang keenam, tumak ninah pada waktu rukuk. Jadi yang dimaksud tumak ninah ini diam sebentar yang kira-kira waktunya cukup untuk membaca subhanallah. Jadi cukup sebentar saja karena tumak ninah ini sering dilupakan oleh orang-orang yang sholatnya terlalu kilat. Yang biasanya sering terlupakan ini ketika sholat taraweh. Jadi mungkin di antara kalian ada yang ketika taraweh mencari imam yang sholatnya 5 menit selesai. Nah, ini perlu dipertanyakan. Sholat sing model ngono iku apa wis tumak ninah apa belum? Nah, ini. Jadi untuk mazhab kita, tumak ninah ini termasuk harus dilakukan ketika sholat yang bisa mempengaruhi keabsahan sholat. Kemudian i'tidal. Jadi i'tidal sami Allahu liman hamidah. Tangannya ketika i'tidal, tangan boleh dilepaskan. Sami Allahu liman hamidah, boleh diluruskan atau apa istilahnya, ditaruh di bawah dada. Seperti ketika berdiri membaca Fatihah, Allahu Akbar, ini boleh, atau Allahu Akbar, boleh. Tinggal kita memilih saja. Kemudian yang kedelapan, tumaninah pada waktu i'tidal, tumaninah seperti tadi keterangannya. Kemudian yang kesembilan, sujud 2 kali. Ini, jadi sujud yang perlu diketahui, yang perlu difahami, anggota sujud, 7 anggota sujud, ini harus menempel semua. 7 anggota sujud harus menempel semua. Karena ketika sholat, sering ketika sholat, saya melihat ketika sujud ini ada 1-2 anggota yang belum menempel. Jadi 7 anggota yaitu yang pertama, batuk. Kemudian yang kedua, telapak tangan. 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian lutut. 4, 5. Kemudian yang terakhir, telapak kaki. Jari-jari kaki ya, yang lebih mudahnya. Jadi 7 anggota tadi harus menempel semua. Yang biasanya sering terlewatkan yaitu telapak kaki. Biasanya ketika sujud, telapak kaki berdiri gini. Jadi belum sampai mancat. Jadi belum sampai dipancatkan ke tempat sholatnya. Kemudian sudah duduk di antara sujud. Jadi sujudnya belum sempurna, belum selesai, tapi sudah menuju ke rukun selanjutnya. Ini sholatnya belum sah. Jadi perlu diketahui ketika sujud kakinya harus dipancatkan. Jadi harus ditekan yang kira-kira telapak kaki khususnya jari-jarinya harus menempel semua. Tidak harus semua jari-jari.
misalkan jari-jarinya sakit, cuman satu saja yang bisa, yang jempolnya saja, nggak apa-apa, yang penting ya ada yang menempel. Kemudian, punggung, jadi punggungnya diluruskan. Jadi jangan sampai punggungnya biasanya kan bentuknya gimana ya, seperti tempurung. Jadi modelnya kayak kayak gimana, bengkok. Jadi punggungnya bengkok. Ini kalau sempurna, ini sunnah, jadi sempurnanya ketika ketika sujud punggungnya diluruskan. Jadi diluruskan, yang wajib ketika sujud yaitu 7 anggota harus menempel semua. Kalau terlewatkan satu saja, maka sholatnya tidak sah. Jadi di antara 7 anggota sujud tadi, yang wajib terbuka adalah kening. Jadi keningnya wajib terbuka. Jadi ketika kok kita memakai peci, ketika memakai peci ditutup sampai alis gini, kemudian kita sujud, walaupun 7 anggota sudah nempel semua, tapi keningnya terhalang oleh peci, maka sholatnya tidak sah, sujudnya tidak sah, yang otomatis sholatnya tidak sah. Itu seperti rambut juga. Jadi ketika rambut dibuat poni, jadi rambut menutup semua, jadi kulit keningnya terhalang oleh rambut, ini termasuk menghalangi sahnya sujud. Kalau misalkan separuh, jadi keningnya model sebelah kanan saja, yang sini nggak ada poninya, misalkan ada model seperti itu, ini masih sah asalkan kulit keningnya ada yang menempel ke tempat sujudnya. Jadi intinya walaupun sedikit, yang penting ada kulit yang menempel di tempat sujudnya. Untuk kesunahan-kesunahan sujud, jadi 7 anggota sujud tadi ada urutan-urutan ketika menempelkan. Jadi mulai ketika dari i'tidal ya, sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika sujud, yang pertama kali ditempelkan jelas kaki. Jadi kaki kan memang dari awal sudah nempel. Kemudian dilanjut ke atas yaitu lutut kanan kiri. Setelah lutut tangan kanan kiri. Yang terakhir yaitu keningnya ditempelkan. Jadi ini sunnah menempelkan anggota sujud 7 tadi. Jadi tidak asal. Kadang ketika sholat memang ada yang menempelkannya tidak sesuai urutan tersebut. Sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Kadang kan ada yang menempelkan ketika dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian ketika turun menuju sujud, tangannya dulu yang menempel ke tempat sholatnya tadi. Setelah tangan, baru lutut. Setelah lutut, baru kening. Ini tidak mendapat kesunahan. Selanjutnya, tumak ninah. Tumak ninah pada waktu sujud. Yang ke-11 yaitu duduk di antara 2 sujud. Jadi duduk di antara 2 sujud sudah jelas. Kemudian yang nomor 12, duduk pada waktu duduk, tumak ninah pada waktu duduk di antara 2 sujud. Jadi tumak ninah ini mulai dari rukuk, i'tidal, kemudian sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kedua, ini ada tumak ninahnya semua. Jadi harus diperhatikan ya tumak ninahnya. Jangan sampai sholat angger taltul, yang penting sholat, ini salah. Karena ketika sholat tidak sembarangan, harus memperhatikan syarat-syaratnya. Kemudian yang ke-14, membaca tasyahud pada waktu duduk tahiyat akhir. Jadi tasyahud ini yang diwajibkan hanya pada tahiyat akhir saja. Jadi misalkan ketika kita sholat 4 rakaat, ada tasyahud awalnya, tahiyat awal, kemudian kita hanya duduk saja, tidak membaca apa-apa, atau setelah sujud kedua pada rakaat kedua kita tidak membaca tidak duduk tahiyat awal,
ini juga tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Karena yang diwajibkan hanya tasyahud akhir. Jadi membaca tasyahud pada waktu duduk tahiyat akhir, bacaannya mungkin kalian sudah hafal semua, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah dan seterusnya. Kemudian yang nomor 15 membaca sholawat Nabi pada waktu duduk tahiyat akhir. Jadi membaca sholawat Nabi ini termasuk syarat sahnya tahiyat. Jadi ketika tahiyat kok cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian salam. Ketika tahiyat akhir ini belum cukup karena membaca sholawat Nabi pada waktu duduk ini termasuk hal yang wajib dilakukan. Kemudian yang ke-16, salam yang pertama. Jadi salam yang pertama, yang wajib ini cuman salam yang pertama saja. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Jadi yang wajib hanya salam yang pertama saja. Yang kedua hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-17, niat keluar dari sholat bersamaan dengan salam yang pertama menurut pendapat yang lemah. Jadi ada perbedaan pendapat tentang niat keluar sholat ketika salam, assalamualaikum. Menurut pendapat yang lemah harus dengan niat keluar dari sholat. Adapun pendapat yang kuat yaitu cukup salam saja ini sudah menunjukkan bahwa kita sudah selesai sholatnya. Kemudian yang terakhir nomor 18 harus tartib. Jadi rukun mulai pertama, mulai niat, takbiratul ihram, membaca Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal dan seterusnya harus tartib. Tidak boleh diloncat-loncat setelah takbiratul ihram, kemudian kita sujud dulu. Kemudian berdiri rukuk, ini tidak boleh. Jadi harus tartib dari pertama sampai terakhir harus tartib. Untuk sementara materinya sekian dulu, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan. Baiklah, kepada siswa kelas 7 yang ingin ditanyakan silakan kirim ke kolom chat atau raise hand. Ada banyak pertanyaan, Pak. Yang pertama, diambil 2 atau 3 saja. yang pertama dari Muhammad Iqbal Al-Farizi, kelas 7M. Pak, kalau menggunakan matahari untuk udah masuk sholat apa belum niku carane pripun? Ini yang ditanyakan tentang cara menentukan waktu sholat menggunakan matahari. Jadi caranya kan kalau secara umum ya, kalau secara detailnya nanti bisa praktek dengan Bapak Guru yang mengampu ilmu falak. Kalau secara teori tentang waktu sholat tradisional, ini sudah kalau dalam kitab dicontohkan kita menggunakan satu tongkat. Kalau di masjid-masjid sekitar sini di depan masjid biasanya ada tugu kecil yang di atasnya ada jarum. Ini untuk menentukan waktu sholat. Jadi kita ambil saja misalkan waktu sholat duhur. Jadi pada waktu sholat duhur kita menentukan waktu sholat duhur sudah masuk apa belum. Ini cukup kita mendirikan tongkat. Jadi tongkat kita dirikan, kemudian kita menggunakan bayang-bayangnya. Jadi yang digunakan ini bayang-bayangnya saja. Mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang praktek. Jadi dalam kitab kan ada mulai waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini waktunya sudah ditentukan semua. Untuk prakteknya mungkin lebih jelasnya ketika tatap muka saja dengan Bapak Guru yang mengampu ilmu falak. Gitu Pak ya. Ngoten nggih. Untuk selanjutnya dari Abdul Hasan Zainal Abidin.
niki saumpami niat riyen nembe maos Allahu Akbar niku pareng napa mboten? Terus ada tambahan, Pak saya mau nanya jika kita jadi makmum dan saya baca niat di dalam hati apakah boleh membaca usolli fardhu dhuhri saja? Yang pertama tadi Niat dulu niat baru dulu baru takbiratul ihram. Jadi tadi sudah saya singgung tentang niat. Jadi niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh niatnya didahulukan, setelah niat selesai baru takbiratul ihram, atau niat diakhirkan. Takbiratul ihram dulu, setelah takbiratul ihram selesai baru niat. Ini tidak bisa. Jadi yang perlu digarisbawahi, niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Tapi artinya bersamaan ini tidak harus mulai awal sampai akhir, tidak. Jadi di antara takbiratul ihram ini terselip niat di dalam hati. Nah, jadi kalau istilah terselip kan tidak harus mulai awal sampai akhir. Yang penting ketika takbiratul ihram ada niat di dalam hati untuk melakukan sholat. Gitu. Yang selanjutnya kayaknya aku kurang jelas gimana. jika kita jadi makmum dan saya baca niat di dalam hati apakah boleh membaca usolli fardhu dhuhri saja? Menjadi makmum, niat di dalam hati oh ya ya. Yang saya tangkap gini. Ketika menjadi makmum, niatnya tidak menjadi makmum. Jadi misalkan ada imam sholat, kemudian kita menjadi makmum di belakangnya, tapi kita tidak niat makmum, mungkin gitu. Jadi niat makmum, jadi niat makmum ini syarat untuk mendapatkan fadilah jamaah. Jadi syarat untuk mendapatkan fadilah jamaah ini harus niat makmum. Dalam hati harus niat saya jadi makmum. Aku niat jadi makmumnya Pak Imam, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak niat, jadi tidak niat di dalam hati menjadi makmum, tapi kita sholat di belakang Bapak Imam, maka kita tetap sah sholatnya karena berdirinya kita di belakang imam ini menunjukkan kalau kita memang akan bermakmum kepada Bapak Imam tadi. Tapi itu tadi untuk mendapatkan fadilah jamaahnya harus disertai dengan niat menjadi makmum gitu. Terakhir Pak, dari 7O Muhammad Misbahuddin, Pak apa arti tomak ninah? Tumak ninah tadi sudah sedikit saya jelaskan. Jadi tumak ninah ini diam sejenak. Misalkan kita rukuk, Allahu Akbar, rukuk, diam sejenak yang kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. Ini secara singkat, kalau pengertian tumanina seperti itu. Jadi semua anggota tubuh benar-benar diam. Jadi Allahu Akbar, diam, semua anggota tubuh yang kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. Jadi semua anggota tubuh ini kecuali anggota yang ketika bergerak ini tidak membatalkan sholat. Contohnya jari-jari atau kedipan mata. Jadi ketika kita rukuk Allahu Akbar, ketika kok kedip-kedip terus, jadi kedip terus, ini tidak tidak dianggap sudah dianggap tumak ninah. Jadi semua anggota sudah menetap semua, jadi sudah berhenti, kemudian waktunya sudah kira-kira sudah cukup untuk membaca subhanallah, akan tetapi matanya masih kedip-kedip atau jari-jarinya masih gerak-gerak terus. Ini sudah cukup tumak ninahnya. Jadi yang dimaksud diam ketika tumak ninah ini semua anggota tubuh kecuali yang ketika digerakkan ini tidak membatalkan sholat. Gitu.
Nggih, ngoten. Untuk pelajaran pembiasaan ibadah kita cukupkan sekian.